Peperangan di masa Rasulullah. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang adalah sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Karena dalam peperangan manusia dihadapkan dengan kesusahan fisik dan mental. Perang juga memisahkan manusia dari keluarga dan kerabat. Bahkan perang bisa berakibat berpisahnya ruh dari jasadnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Diwajibkan atas kamu berperang. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah, 216. Bertolak belakang dengan keinginan jiwa manusia, realitanya perang selalu mengiringi kehidupan mereka. Perang selalu terjadi dalam kurun perjalanan sejarah dengan motif dan tujuan yang beragam. Ada yang berperang karena memperebutkan sumber daya, ada pula karena ambisi merebut dunia. Bahkan perang pun terjadi karena kisah cinta laki-laki dan wanita. Artinya, perang adalah sebuah keniscayaan. Banyak agama dan aliran kepercayaan menolak kalau mereka dianggap mengajarkan peperangan, meskipun faktanya mereka telah melakukan pembantaian. Sementara agama Islam secara jujur menyatakan perang termaktub dalam fikihnya. Keniscayaan perang ditata dan diatur dalam Islam dengan penuh kebijaksanaan dan kemuliaan. Islam mengajarkan perang yang penuh adab dan akhlak. Islam mengajarkan perang yang bernilai ibadah, bukan membantai, membunuh membabi buta, penuh dendam dan kezaliman. Islam mengajarkan perang yang berkonsekuensi hidup mulia atau wafat menjemput syahadah, bukan kemenangan yang menindas dan kekalahan yang hina. Oleh karena itu, Ali bin Al-Hasan mengatakan, "Kami mempelajari kisah peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perjalanan hidup beliau sebagaimana kami mempelajari surat di dalam Al-Quran." Kitab Al-Jami, Lial Ahlakiyah Rawi wa Adabuesami, Lial Hatib, nomor 1616. Ibnu Hisham menyatakan ada 27 peperangan yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun hanya 7 diantaranya yang terjadi kontak senjata yakni pada Perang Badar II, Uhud, Handak, Bani Quraizah, Bani Mustalik, Taif, dan Hunain. Berikut ini ringkasan dari peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Perang Waddan atau Perang Al-Abwa. Perang ini terjadi pada bulan Syafar tahun 2 Hijriah, atau 623 Masehi. Waddan adalah suatu daerah yang terletak 250 km di tenggara kota Madinah. Jumlah pasukan Islam dalam perang ini sebanyak 70 orang dari kalangan sahabat muhajirin saja. Dan dipimpin langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang ini disebabkan serombongan kafilah Quraisy Mekah melewati wilayah Waddan. Sebagaimana kita ketahui, orang-orang kafir Quraisy telah mengobarkan peperangan terhadap umat Islam sejak awal kedatangan Islam dan mereka mengambil harta kaum muhajirin dengan cara yang zalim. Rasulullah yang mengetahui mereka melewati wilayah Madinah pun mencegat mereka. Tidak terjadi kontak fisik dalam peristiwa ini. Terjadi perjanjian damai antara Rasulullah dengan Amr bin Mahsyu ad-Dhamiri. Kedua, Perang Buat. Terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 2 Hijriah, atau 623 Masehi. Dalam perang ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin langsung 200 orang sahabatnya. Sementara kafilah kafir Quraisy yang berjumlah 100 orang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf. Kafilah ini membawa 2.500 onta. Mengetahui pergerakan Rasulullah dan pasukannya, orang-orang Quraisy pun mempercepat langkah mereka dan melewati jalan yang tersembunyi untuk menghindari cegatan kaum muslimin. Peristiwa ini pun berakhir tanpa kontak senjata. Ketiga, Perang Safwan atau Perang Badar Pertama. Perang Badar Pertama terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 2 Hijriah. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh tindakan Qirs bin Jabir Al-Fahri yang menyerang peternakan penduduk Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin 70 orang sahabatnya untuk menghadapi pembuat onar ini. Sesampainya di daerah Safwan, Nabi tidak menemukan mereka. Keempat, Perang Usyairah. Peristiwa ini terjadi pada bulan Jumadil akhir tahun 2 Hijriah. Rasulullah memimpin 150 orang sahabatnya untuk menghadang kafilah Quraisy. Tidak terjadi kontak senjata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan ikatan perjanjian damai di jalur kafilah dagang itu dengan kabilah Bani Mudlij dan sekutu-sekutu Bani Dhamrah. Kelima, Perang Badar Kedua.
Perang Badar kedua ini adalah perang yang sangat masyhur. Karena begitu akrabnya pembaca sejarah Islam dengan peristiwa ini, sampai-sampai perang ini dianggap sebagai aktivitas militer pertama yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Perang ini terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin 313 orang kaum muslimin menghadapi 1.000 orang-orang Mekah di bawah pimpinan Abu Jahal. Sama seperti aksi militer sebelumnya, perang ini dilatar belakangi pencegatan kafilah dagang Quraisy. Namun upaya pencegatan itu diketahui oleh pihak Quraisy sehingga mereka meminta bantuan kepada kaumnya di Mekah. Mekah pun mengelurkan orang-orang terbaik mereka dengan persenjataan lengkap. Dalam perang ini, 22 orang sahabat Nabi gugur sebagai syuhada. Di pihak musyrikin Mekah 70 orang tewas dan 70 lainnya terluka. Perang ini pun dimenangkan oleh kaum muslimin. Keenam, Perang Bani Kainuka. Bani Kainuka adalah nama kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah. Rasulullah memerangi mereka pada bulan Syawal tahun 2 Hijriah. Peristiwa ini dilatar belakangi pengkhianatan Yahudi atas perjanjian damai yang telah mereka sepakati dengan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung perkampungan mereka selama 15 hari. Akhirnya mereka pun menyerah dan diusir dari Madinah. Ketujuh, Perang Bani Sulaim. Perang ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 2 Hijriah. Tidak sampai 7 hari setelah tiba di Madinah dari Perang Badar, Rasulullah berangkat menuju Bani Sulaim dengan membawa 200 orang pasukan. Keberangkatan Rasulullah ini dikarenakan Bani Ghatafan dan Bani Sulaim yang bersekutu memerangi Madinah. Sesampainya di Karkaratu Al-Qidr, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjumpai sekutu tersebut karena mereka telah melarikan diri setelah melihat pasukan kaum muslimin. Kedelapan, Perang Aswai. Perang Aswai terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 2 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin 200 orang sahabatnya, menghadapi 200 orang musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Perang ini dilatar belakangi kemarahan orang-orang Mekah karena kekalahan mereka di Badar. Dalam Al-Kamil fi at-Tarikh, Imam Ibnul Atsir menyatakan sepulangnya dari Perang Badar, Abu Sufyan bernadzar tidak akan membiarkan air menyentuh kepalanya karena junub sebelum ia memerangi Nabi Muhammad. Lalu ia membawa 200 orang penunggang kuda dari kaum Quraisy menuju Madinah. Di Madinah, mereka bermalam di rumah seorang Yahudi dari Bani Nadhir yang bernama Salam bin Mishkam. Dari sana ia memata-matai kondisi malam hari kota Madinah. Abu Sufyan memerintahkan beberapa orang untuk keluar mengawasi keadaan. Lalu mereka membunuh salah seorang Ansyar. Kabar ini sampai kepada Nabi, beliau pun menyiapkan pasukan dan mengejar orang-orang Quraisy tersebut. Namun beliau tidak berhasil menemukan mereka.